Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 19 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas perkembangan market hari ini, dan juga membahas saham-saham yang masuk ide dari Bapak Ibu semua di kolom komentar di F-Talk edisi kemarin, edisi 18 Februari. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Tidak banyak, ada sekitar 5 yang akan kita bahas. Ya, itulah yang akan kita bahas karena ya kita hanya membahas apa yang ada di kolom komentar. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar edisi malam ini saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Misalkan Anda mau bertanya teknikalnya, jangka pendek, kemudian atau bertanya terkait kelayakan investasinya, atau ya bebas, yang penting ada pertanyaan dan bisa kita bahas gitu ya. Oke, kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG turun 0,5%, reject dari area 7.300 yang merupakan target wave B ya. Wave B di sini kan masih belum terlewati, artinya skenario wave C masih berjalan sampai dengan saat ini ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan artinya ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Silahkan Anda baca di stock call edisi minggu ini yang kami publikasikan kemarin. Yang pertama, siang Pak Yev, semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih atas doanya. Mau tanya, Inco setelah divestasi sudah ditetapkan 3.070, apa masih bisa turun lagi atau sudah menarik untuk buy harga sekarang ini? Saya belum punya Inco, ingin buy, cocok untuk trading atau long kondisi saat ini untuk Inco? Kalau kita bicara ya ini secara umum di sektor yang sama dan industri yang sama, kami selalu tekankan investasi di dalam sektor dan industri yang komoditas ya, kita perlu ya mengacu pada tren komoditasnya. Misalkan Inco, ya kita perhatikan nikel. Apabila komoditasnya di dalam tren turun, ya tentu saja kita belum bisa berinvestasi. Kalau dia sedang uptrend seperti beberapa tahun yang lalu, ya kita bisa investasi. Makanya kita nggak lama investasi di Inco, kita beli di 4.000, kita jual di 7.000, 6.000 karena tren nikel turun, yang mana itu akan berpengaruh pada kinerja fundamental. Seperti itu ya. Berbeda dengan investasi yang tidak komoditas ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dan cermati. Jadi apakah saat ini cocok untuk invest meskipun harganya sudah turun? Tentu saja seperti yang kami sudah bahas di pembahasan Inco sebelumnya, belum ya. Seperti itu. Jadi Anda bisa tonton juga pembahasan terakhir kita di edisi kapan, Anda bisa cari di Telegram kami ya. Anda bisa cari di Telegram Yev Advisor, kemudian ketikan Inco, yang akan keluar pembahasan terakhir di edisi 14 Februari, edisi 5 Februari ya. 2 edisi itulah Anda tonton ya. Lalu gimana dengan kondisi saat ini ya, apakah trading menarik di saham ini? Oke, kita lihat dari tren ya. Tren jelas turun ya. Kita coba lihat komoditasnya ya. Nah, sama ya, dalam tren turun, dan ini sedikit ada kenaikan ya, naik ke area yang sebenarnya ini masih konsolidasi ya. Jadi kondisi teknikal komoditasnya sendiri nikel itu dalam tren turun, sehingga karena ini ya untuk invest saya rasa belum waktunya ya gitu. Nah, kembali ke Inco. Harga divestasi sudah ditentukan di 3.070.
Apakah Inco akan turun ke sana? Kemungkinan besar iya, seperti yang sudah saya sampaikan di pembahasan terakhir. Jika Inco terjadi kenaikan ya, dan kenaikan itu masih di bawah 60, ya kemungkinan itu adalah pullback dan proses turun lebih dalam. Ya, kalau kita bicara target turun, ya kita bicara target turunnya itu tidak hanya di 3000 ya, ini bisa keturun ke 2900. Untuk trading di harga saat ini mungkin kurang terlalu menarik ya, karena meskipun dia masih bisa naik, katakanlah dia naik lagi, hari ini naik ya, naik 0,4%, 4%-an. Misalkan dia naik lagi, itu potensi kenaikannya kurang dari 10%, yang mana itu tidak menarik buat kami. Buat kami loh ya. Ya, jadi artinya ini ya kurang menarik. Sehingga kami akan cenderung untuk trading ya. Kami akan menunggu di 3000-an sampai dengan 2900. Dikasih apa enggak? Ya, saya nggak tahu. Tetapi memungkinkan untuk sana, selama masih memungkinkan ya kita akan tetap tunggu sabar di sana. Sembari menunggu, ya namanya trading tetap ada pilihan-pilihan yang lain, yang saham-saham yang lain sekarang ini yang kondisinya sudah bisa dibeli karena secara upside, secara potensi profit lebih menarik. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Yang kedua, Pak F tolong bahas saham PTPS untuk jangka panjang. Apakah layak investasi PTPS? Sepertinya ini barang baru ya. Ya, perlu kita ketahui, YEF ya tidak pernah berinvestasi pada saham yang baru IPO kurang dari 1 tahun. Kenapa demikian? Kita perlu konfirmasi karena kita tidak mau spekulasi dalam berinvestasi. Oke, PTPS sendiri IPO di Oktober 2023, artinya kurang dari 1 tahun. Jadi ya belum bisa kita komentari. Datanya pun belum ada di TradingView ya, jadi no comment. Ya, silakan mungkin bertanya ke yang analis-analis yang lain yang bisa memproyeksikan saham yang baru IPO. Kalau kita tidak berani merekomendasikan itu. Dan juga saya rasa banyak pilihan yang lain yang sudah bisa dibaca dan kita bisa ukur, kita bisa kalkulasi, kita bisa proyeksikan. Kalau ini ya karena datanya nggak ada di TradingView ya kita nggak bisa bilang apa-apa, ya, gitu. Nah, secara teknikal dia trend dan kita pun juga terakhir kita trading PTPS di. Jadi inilah bedanya trading dengan investasi. Kita bisa trading di saham IPO bisa karena nggak ada acuan fundamental di situ. Ini ada yang tanya apa bedanya bedanya PTR dengan PIR, ada yang bingung gitu ya. Nah ini misalkan ya kita beli PTPS kemarin, belum lama kemarin, Desember lah, kita trading beberapa kali di Desember, sekitar 3 kali kita trading di bulan Desember kemarin. Terakhir kita beli di harga 180-an. Ini ya kita tunjukkan dulu ya, nih kita beli di 180 terakhir tanggal 14 Desember. Jadi setelah itu dia naik ke 200-an ini dan sempat mengalami kenaikan ke 400 ya. Itu naik berlipat-lipat itu ya, 2 kali lipat mungkin. Tetapi tidak kita rekomendasikan untuk investasi tentu saja karena memang datanya tidak ada untuk dasar untuk investasi. Inilah berbeda. Kalau ada yang tanya, apa sih bedanya PTR dengan PIR? Apa sih bedanya trading dan investasi? Sesimpel itu. Trading dan investasi itu berbeda. Investasi harus ada acuan fundamental bisnis ke depan, ada analisa fundamental. Sedangkan trading ya hanya menggunakan patokan teknikal jangka pendek. Jangka pendek. Oke? Seperti itu. Ini sedikit edukasi, nggak ditanya sih, cuma kita perlu mengedukasi dengan beberapa member baru itu nggak bisa membedakan. Ini sangat berbahaya sekali, di mana dicampur-campur investasi disamakan dengan trading, nggak sama, ya, berbeda, perspektifnya berbeda, cara mengambil keputusannya berbeda, orangnya pun harusnya berbeda, ya, itu karena kita desain PIR dan PTR itu sangatlah berbeda, tidak sama, ya. Kita lanjut ya. Kalau kita invest jangka panjang di emiten yang berfundamental bagus tetapi kurang liquid, apakah di masa mendatang emiten tersebut bisa menjadi liquid, Pak? Misal saham KMDS. Sebentar kami cek dulu.
Oke, KMDS ini ya bisa dikatakan memang tidak terlalu rame perdagangannya, tetapi saham itu ada waktunya dia akan digoreng dan ada waktunya dia dingin. Karena ini market cap kecil, tentu saja itu akan cenderung ya menunggu waktu yang sangat lama, ada momentum tersendiri. Dia punya market cap itu hanya 350-an miliar di bawah 1 T, ya sangat kecil gitu ya. Itu jadi ya apakah bisa aja ketika dia nanti digoreng misalkan, atau coba kita tunjukkan volume transaksi ya, karena liquid itu juga bisa dilihat dari volume transaksi ya. Nah ini ya, misalkan di periode Agustus 2022 sampai dengan kira-kira Desember 2022 itu dia cukup ramai ada perdagangannya, tetapi ya sekarang ini dia sepi gitu ya. Jadi kadang ada kadang nggak ada karena itu small caps ya. Tetapi apakah nantinya akan bisa rame lagi? Ya bisa aja, apalagi kalau dia misalkan stock split ya. Jadi atau misalkan dia menambah modal dengan right issue, bisa aja menjadi lebih liquid ya. Yang jelas nantinya market lah yang akan menentukan dia akan ramenya kapan dan sebagainya. Yang jelas apakah sebuah saham seperti misalkan contohnya ya, dulu ketika belum jadi bank digital BBHI ya, Bank Ganesha yang sekarang jadi Alobank dulu sepi sekali ya, jadi rame. Apalagi misalkan yang awalnya menjadi rame gitu karena ada isu-isu tertentu ya, misalkan Bukopin dulu rame sekali sekarang jadi sepi ya. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya dia akan rame, ada waktunya dia akan sepi. Misalkan dia sedang konsolidasi ya dia cenderung akan sepi ya. Misalkan dia lagi trennya menguat, misalkan tren turunnya menguat ya dia bisa rame, atau tren naiknya sedang menguat atau akselerasi ya dia bisa rame ya, karena ada partisipasi publik dan juga ada jual beli yang lebih secara kuantitatif akan meningkat seperti itu ya. Oke, tetapi small cap tetaplah small caps ya. Ya, nantinya akan dilihat adalah di situ ya sebenarnya. Jadi kita perlu mengukur uang kita itu berapa persen dari dia punya market cap. Misalkan kita berinvestasi pada sebuah saham yang dia punya market cap di atas 1 triliun gitu ya. Kemudian kita punya uang, misalkan kita mau beli katakanlah 10M, itu kecil ya. Nah kalau misalkan kita mau invest di perusahaan yang dia punya market cap 100 miliar, kita punya duit 1 miliar, itu sudah besar ya impactnya. Kalau kita transaksi sekali beli itu susah buat nyari barangnya gitu ya. Gitu. Oke, jadi perlu dipahami itu liquid atau tidak nantinya. Kalau small cap memang dia menunggu waktu tertentu ketika dia trending atau dia sedang uptrend atau downtrend. Kalau dia sedang konsolidasi atau transisi tren di dalam tren naik menuju tren turun atau sebaliknya, itu cenderung dia akan sepi dulu. Semoga dapat dipahami. Oke. Pak, tolong bahas Tugu, apakah sudah layak untuk masuk buat swing? Kita lihat Tugu. Kita akan lihat Tugu ini trennya adalah naik ya. Dalam jangka menengah dia naik dan sekarang ini dia breakout ya dari resist konsolidasi minor yaitu di 1135 yang sekarang ini bertindak sebagai support. Hari ini di retest dan berhasil. Saya rasa timing beli yang tepat adalah hari ini ketika dia turun di area 1150 ke bawah. Ya, ini menarik ya kalau Anda sudah beli karena di sini ada gap di 1295. Itu gap di weekly, kemudian juga ada potensi dia menguji resist di 1360 sampai dengan 1400. Di sini ada upper shadow ya. Jadi menarik sih harusnya secara persentase
Dia kalau naik ke sana itu sekitar 16%, di atas 10%. Kalau dia ke gap itu 10%, ya. Jadi ya di atas syarat yang minimal, ya. Minimal kan kalau kita mencari saham itu kan paling tidak harus bisa naik minimal ya di atas 10%. Ya, ini masuk. Jadi ya menarik. Kemudian risknya, kalau Anda harga terakhir ini 1175, itu risknya kalau dia turun ke EMA 60 ya, atau dia balik ke bawah support, ya itu sekitar 7%. Tetapi kalau Anda beli di harga saat ini, proteksinya harusnya di 1120, itu menjadi kurang dari 5%. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya bagaimana bila masuk di saham Pegas untuk swing, apakah sudah boleh ikutan beli untuk meraih cuan? Ini bisa jadi kode saham ya sekarang ya, jadi untuk profit dan sebagainya. Mungkin menggunakan kata-kata yang tidak rancu. Pegas untuk swing ya. Kita akan lihat Pegas ini bagaimana kondisinya ya. Terakhir kita bahas ini ya. Jadi posisi saat ini dia sudah bentar. Tadi sudah. Nah, ini sudah mencapai ekstensi kedua. Ya timing terbaiknya ya beli ketika dia rebound dari Fibo FR2 kali ini ya. Kalau misalkan sekarang ini apakah menarik? Nah, kita lihat ya. Karena trennya masih turun dan ya belum reversal, artinya masih bisa lanjut turun. Namun dalam jangka pendek pullbacknya ini belum berakhir ya sampai dengan sekarang ini. Jadi kita akan lihat potensinya itu 5% kalau dia pullback ke resist terdekatnya yaitu di 1250. Nah, kalau dia ke EMA 60 itu sekitar 7%, artinya kurang dari 10%. Oke, kita akan lihat menggunakan Fibo untuk pullbacknya ya, pullback 0,6-nya di berapa? Ya, 0,6-nya ini kemungkinan di 1330 itu sekitar 10%-an atau di atas 10% ya, 12%. Jadi harga saat ini dengan risk Anda bisa proteksi di 1120 ya, itu 5%. Jadi ya bisa-bisa aja di harga saat ini Anda beli untuk swing. Tetapi harus diingat, harus disiplin karena ini downtrend. Kalau Anda nggak disiplin, Anda bisa dibawa dalam tren turun jangka panjang. Sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah berkontribusi memberikan ide, dan yang sudah menonton Dev Talk malam ini silahkan isi kembali sama apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Dev Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Dev Talk malam ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang ditanyakan terjawab. Tapi ya ini adalah prediksi, ini adalah analisa pribadi, bisa benar dan juga bisa salah. Bapak Ibu harus membuat analisa ulang dan buat trading plan, atau kalau Anda trading atau investing plan kalau Anda berencana untuk berinvestasi, dan jalankan itu plan itu ya dengan baik dan benar, disiplin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.